Kini dengan level yang lumayan tinggi dan udah menguasai beberapa sihir, Naofumi pun memutuskan akan melanjutkan perjalanan ke desa berikutnya. Rumor dari warga-warga mengatakan kalau di desa bagian timur ada wabah yang bener-bener berbahaya. Jadi penjualan obat-obatan cepat habis karena selalu dipesan dan dikirim ke sana. Malam hari tiba, Naofumi masih begadang untuk membuatkan Raptalia dan Viro sebuah aksesoris. Nah, pagi harinya mereka yang akan berangkat ke desa timur bertemu dengan ibu-ibu bersama dengan anaknya. Ibu-ibu ini melarang Naofumi dan yang lainnya untuk ke desa timur karena di sana udah terserang wabah mematikan. Semua warga di sana udah terjangkit wabah dan bener-bener gak bisa diselamatkan. Lalu Naofumi ini tetap akan ke sana karena dia tuh penasaran dan harus menyelesaikan masalah ini. 一体何が。行けばわかる。 Lalu Naofumi tuh bertemu dengan salah satu warga di sana. Warga ini kenal dengan Naofumi ya, yang biasa mereka sebut itu orang suci menaiki burung surgawi ya. Naofumi dan kawan-kawan ini udah terkenal di tiap desa guys. Nah langsunglah Naofumi ini dipertemukan oleh dokter dan perawat di sana. Sumpah keadaan di sini tuh miris banget teman-teman. Awalnya emang Naofumi tuh mau menjual obat aja, tapi karena keadaannya udah genting begini ya mau nggak mau Naofumi tuh harus menanganinya secara langsung. Raptalia juga ikut membantu Naofumi sampai seharian teman. Setelah semuanya berhasil diobati, Naofumi diberi imbalan karena udah menangani para warga yang sakit. Walaupun uang yang diberikan itu sedikit, tapi Naofumi masih nggak terlalu mempermasalahkan ini. Kalau sumbernya nggak diberesin, otomatis warga-warga bakal jatuh sakit lagi. Perawat di sana mengatakan kalau wabah penyakit ini berasal dari gunung yang menjadi tempat para monster berkumpul. Di sana ada naga gede yang udah dikalahkan oleh pahlawan. Dan waktu itu seketika pengunjung desa jadi lebih banyak dari yang biasanya. Otomatis pendapatan desa juga menambah guys. Para petualang ke gunung sana untuk mengambil bahan-bahan material bekas naga tersebut. Tapi setelah lama naga itu dibiarkan, tiba-tiba salah satu petualang ada yang pingsan dan kejadian itu yang mengawali wabah ke desa ini. Karena bangkai yang terlalu lama dan membusuk di sana. Dan naga itu mempunyai racun yang berbahaya. Warga desa gak bisa sembarangan ke sana karena banyak monster-monster berkeliaran guys. Cuma para petualang aja yang bisa ke sana gitu. Itu pun bukan petualang biasa gitu, harus petualang berlevel tinggi yang mampu membereskan bangkai naga itu. Nah, kepala desa juga udah menghubungi istana Melromak. Tapi masalahnya ini mereka tuh nggak ngapa-ngapain jir. Cuma ngebantuin ngasih obat doang. Itu pun perlu proses yang lama dan perlu bayar juga loh. Sedangkan di desa nyawa warga jadi taruhannya. Terlebih lagi yang parah, para pahlawan lain tuh lagi sibuk masing-masing gitu. Jadi ya gak bisa bantu-bantu yang kayak gini. Nah Naofumi sadar kalau yang ngebunuh naga itu Ren ya guys. Sesuai informasi yang dia dapat dari kenalan mas-mas aksesoris kemarin. Naofumi agak kesel sama Ren karena seharusnya tuh dia bisa lebih dewasa dari yang lainnya. Kalau bangkai binatang dibiarin lama-lama bakal membusuk dan bisa menimbulkan penyakit. Naofumi menarik kesimpulan kalau Ren itu hanya bermain-main di dunia ini. Karena dia masih menganggap ini dunia game. Monster dikalahin terus hilang atau despawn gitu kan. Padahal dari kemarin Naofumi dan kawan-kawan udah capek-capek beresin monster-monster yang abis mereka bunuh. Lah ternyata pahlawan lain gak kayak gitu dong. Lalu Naofumi ini langsung memutuskan untuk membereskan bangkai naga tersebut. Dia juga meminta dokter di sana untuk membatalkan pembayaran obat ke istana dan harus dibayarkan ke Naofumi. Karena uang itu sepadan atau sesuai dengan resiko yang Naofumi dan kawan-kawan terima nanti. BTW para warga ini masih belum tahu ya kalau misalnya Naofumi itu adalah pahlawan guys. Yang mereka tahu ya cuma orang suci yang menaiki burung surgawi gitu. Kemudian mereka pun berangkat ke gunung saat pagi-pagi buta. Mereka tetap membawa kereta pedati karena Viro yang menginginkannya ya. Mereka juga bawa beberapa buah-buahan sisa dari mas-mas aksesoris yang gak jadi dia beli semuanya gitu karena kebanyakan guys. Saat sampai di atas gunung, Viro tuh nyantai-nyantai dulu kan makan buah. Sedangkan Naofumi dan Raptalia yang akan membereskan bangkai naga ini. Tapi tiba-tiba naga tersebut hidup lagi dong. Dragon zombie.
ナオフミ様、どうしますか？一旦戻るぞ。Viro main nyerang aja anjir. Naofumi ragu-ragu untuk melawan naga ini. Emang awalnya tuh mereka mau mundur sementara waktu, tapi masalahnya naga itu tuh gak bisa dibiarin gitu aja. Bahkan Naofumi yang melindungi Raphtalia dan Viro aja masih kena dampak nafas racunnya. Kalau tetap dibiarin, para warga juga bakal terkena wabah racunnya terus menerus. Jadi Naofumi ini memutuskan untuk menyusun strategi dulu dan selang beberapa jam nanti bakal balik ke sini lagi. Tapi Viro tetap ngeyel dibilangin guys, dia tetap menyerang naga itu. Lalu seketika suatu hal terjadi dan ini yang membuat kemarahan Naofumi memuncak hingga mengeluarkan dark power yang luar biasa. Mata 奪われるのか。燃えろ。Dendam, benci, dan amarah Naofumi bercampur menjadi satu dan syarat perisai kutukan udah terpenuhi semuanya. Naga itu bener-bener gak bisa menyerang Naofumi karena dark powernya melebihi kekuatan dari naga tersebut. Rasa ingin membunuh apapun yang ada di hadapannya pun muncul di benak Naofumi dan dia bener-bener gak bisa mengontrol semuanya. Tapi seketika Raphtalia menyadarkan Naofumi dan kini dia bisa mengendalikan emosionalnya dalam mode perisai kutukan. Raphtalia! 俺のせいで邪魔をするな！かの者を癒せ！ファストヒール！癒せ！ファストヒール！大丈夫か？はい、ナオフミ様のヒールのおかげです。Raphtalia masih terselamatkan dan naga juga berhasil dikalahkan. Tapi mereka berdua tuh gak tahu apa penyebabnya ya. Dan seketika ada plot twist di sini. Yang membunuh naga itu adalah Viro yang masih hidup di dalam naga itu. Pas Viro ini di dalam perut naga ya, dia tuh nemuin inti batu kristal dan langsung memakannya. Jadi naga tersebut langsung modar gitu tanpa harus dibunuh Naofumi ataupun Raphtalia. Untung timing Viro pas banget ya. Kalau nggak pas bisa-bisa Naofumi sendiri yang ngebunuh Viro bersama naga itu pakai mode kutukan. Tadi dari mulut naga keluar kayak cairan darah ya karena Viro abis makan buah kan sebelum bertarung. Mereka berdua pun lega ya di sini karena Viro tuh masih selamat. Tapi Naofumi masih belum lega sepenuhnya karena dia melihat keadaan Raphtalia yang seperti itu. Naofumi dan Viro harus cepet-cepet beresin bangkai naga ini dan balik ke desa untuk merawat Raphtalia. Nah, saat udah sampai di desa, Naofumi yang akan dibayar ini meminta seluruh uang itu untuk dipakai pengobatan Raphtalia. Karena Raphtalia jauh lebih penting daripada uang. Masalah uang tuh bisa dicari lagi, tapi kalau nyari yang kayak Raphtalia gak akan bisa. Cie,
Dokter mengatakan kalau Raphtalia gak bisa disembuhin begitu aja. Kutukan yang masuk ke dalam dirinya itu bener-bener luar biasa guys. Jadi Naofumi tuh harus pakai air suci tingkat tinggi yang ada di gereja kota. Dokter menyuruh Naofumi untuk memakai uang ini agar bisa membeli air suci tingkat tinggi di sana. Untuk sekarang Raphtalia tuh masih diobati pakai air suci tingkat rendah yang tersedia di desa. このお金はその時のために。すまない。大切にされてますね。ご主人様にお土産。これを Viro memberikan Naofumi batu kristal sisa yang ada di dalam perut naga tadi. Dan ketika Naofumi menyerapnya ke dalam mata perisai, skill tersebut tuh masih tanda tanya ya. Jadi belum bisa dipakai oleh Naofumi gitu. Karena levelnya masih kurang. Kemudian Naofumi itu meminta maaf kepada Raphtalia karena keadaan yang dia alami sekarang gara-gara kekuatan perisai kutukan yang udah dia pakai tadi. Kalau seandainya Naofumi nggak ragu-ragu untuk melawan naga itu, pasti semuanya nggak bakal terjadi seperti ini. Lalu Raphtalia mengatakan kalau itu nggak masalah. Raphtalia menghentikan dan menyadarkan Naofumi karena dia yang memang ingin melakukan itu. Dia merasa kalau Naofumi sangat berada jauh di depan dan bakalan termakan oleh kekuatan itu terus menerus. Dan Naofumi nggak perlu menyalahkan diri sendiri karena seharusnya Raphtalia lah yang harus menjadi lebih kuat agar Naofumi jadi nggak terbebani. Viro di sini juga meminta maaf karena ulah seenak jidatnya tadi membuat Naofumi khawatir dan malah mengakibatkan Raphtalia jadi seperti ini. Naofumi yang semakin lama semakin sayang kepada mereka ini berjanji semua harus bersama-sama menjadi lebih kuat dari hari ini karena Naofumi akan melindungi semuanya apapun yang terjadi tanpa keraguan dan ketakutan lagi di dalam hati. そして次に生かしていこう。はい、共に。ヒーローも頑張る。お前たち。ああ。ご主人様笑った。やっと普通に笑ってくださいました。Naofumi menyuruh mereka untuk cepet-cepet istirahat ya karena hari ini tuh bener-bener nguras tenaga banget kan. Nah Raphtalia yang masih memendam rasa ini pengen Naofumi untuk nemenin dia tidur kan. Tapi Naofuminya nggak peka. Dia malah nyuruh Viro buat nemenin Raphtalia. Aduh. そういうことではなくてですね。俺はあったかくないぞ。